Chapter 1446. Coiling Dragon terhenti saat dia mengatakan ini. Ekspresi Jiang Chen membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang sangat buruk. Dia menutup mulutnya, tidak ingin mengganggu pikiran pemuda itu. Terus bicara. Jiang Chen berjuang untuk menenangkan dirinya. Ceritakan semuanya sedetail mungkin, terutama tentang Cloud Below dan teman-temannya. Dia menenangkan hatinya sebanyak mungkin. Namun, Coiling Dragon tidak tahu harus mulai dari mana. Pertemuan itu hening untuk sementara waktu. Mata semua orang menjadi mengelak. Jelas, kaisar-kaisar besar ini semua telah ketakutan oleh kerasnya reaksi Jiang Chen. Melihat kelezatan atmosfer, Jiang Chen mendesah pelan. Teman-teman, apakah kamu yakin bahwa Kaisar Cloud Below, Castifil, dan Master Vimalahirti semuanya muncul secara pribadi? Tuan Muda, apakah ada yang salah tentang itu? Kaisar Void menyela. Semua orang juga agak penasaran. Apa yang terjadi untuk menjamin reaksi seperti itu dari Tuan Muda Jiang Chen? Jiang Chen menatap dengan muram pada audiensi tawanannya. Kata-kata yang kamu ucapkan membuatku agak ragu. Apakah kamu semua benar-benar masih kamu? Petik 2. Semua orang benar-benar bingung. Apa yang dia maksud? Kata-kata Tuan Muda menjadi semakin tidak bisa dipahami dari hari ke hari. Coiling Dragon menggaruk kepalanya. Tuan Muda, apakah ada orang yang berani menyamar sebagai kita? Penampilan mudah ditiru, tetapi garis keturunan tidak. Siapa yang bisa menyalin darah Coiling Dragon Clan, kan? Petik 2. Tapi Kaisar Cloud Below dan Castifil yang dilihat dunia pasti palsu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Hah? Seluruh ruangan berputar dalam disorientasi tertegun. Jiang Chen tidak membuat dirinya lebih jelas. Orang-orang itu semua mati di lembah Gaharu. Apa? Mereka semua mati. Kaisar Velurium yang hebat saling memandang dengan takjub kolektif. Tuan Muda, kamu tidak bercanda, bukan? Kaisar Cloud Below dan sekelompok kroninya menyebarkan desas-desus fitnah tentang kamu di mana-mana dalam domain manusia. Itu benar-benar nyata, dan sesuatu yang hanya terjadi selama beberapa hari terakhir. Berita itu ada di mana-mana. Jika desas-desus itu langka, mereka bisa salah. Tetapi jika seluruh dunia bela diri Dao membicarakannya, maka Jiang Chen mengangguk. Itulah mengapa aku pikir ini aneh. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku tahu satu hal, semua orang ini sudah mati. Selain aku, Kaisar Nyusun dan nenek moyang Sekte Asap Ungu adalah satu-satunya yang selamat. Namun, jika Nyusun telah bergabung dengan Cloud Below, aku menganggap dia juga bertemu dengan semacam ketidakberuntungan. Petik 2. Ekspresi semua orang menjadi bertentangan. Mereka melihat bahwa Jiang Chen sangat serius. Tuan Muda melanjutkan dengan jelas. Alam rahasia di dalam Gaharu memegang Raja Iblis Surgawi kuno, disegel oleh formasi milik sekte yang sama-sama kuno. Dia menggunakan kesadaran iblisnya untuk memikat pembudidaya manusia ke dalam wilayah kekuasaannya. Jika bukan karena kewaspadaan yang aku miliki sejak awal, aku mungkin telah menjadi mangsa perangkapnya juga. Petik 2. Dia menceritakan kembali semua yang terjadi di sana kepada para kaisar besar yang hadir. Bagaimana para pembudidaya jatuh ke dalam perangkap Raja Iblis, bagaimana Nyusun telah melarikan diri dengan pengorbanan bawahannya, dan bagaimana yang terakhir bertahan sebentar sebelum pergi dengan nenek moyang Purple Smoke Sect. Dia menceritakan intrusi para ahli suku Celestial Selatan juga, dan bagaimana Raja Iblis akhirnya berjuang bebas dari Metrai dengan bantuan mereka. Jiang Chen tidak menahan apa-apa, bahkan informasi tentang busur legendaris kuno. Taruhannya terlalu tinggi baginya untuk menyembunyikan informasi. Dia punya firasat buruk bahwa peristiwa aneh yang sedang terjadi saat ini hanya menyembunyikan persekongkolan yang semakin menyeramkan. Yang paling memprihatinkan adalah fraksi yang telah merumuskan konspirasi. Itu cukup menakutkan untuk mengetahui segala sesuatu yang dapat terjadi di tanah suci Sekte Primosang. Ini sangat mengejutkan Jiang Chen. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa ada pesta ketiga yang menakutkan di sana. Dia tidak memperhatikan mereka, burung vermilion tidak memperhatikan mereka, dan 8 Stone Golem bersaudara tidak memperhatikan mereka juga. Bahkan Raja Iblis Surgawi yang arogan, dengan kesadarannya yang sangat kuat, tidak memperhatikan mereka. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan kehadiran pihak ketiga. Mereka benar-benar Oriole dalam kisah jangkrik dan belalang. Jiang Chen tidak terlalu memahami kisah itu sebelumnya, tetapi rasa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya. Faksi di balik ini benar-benar mengerikan. Bukan hanya akal-akalannya,
tetapi ambisinya yang tak terkatakan dan keterampilan yang tak tertandingi dalam penyamaran. Meniru Yang Mati Cloud Below dan perusahaan masuk akal bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Bahkan sekte dan faksi mereka sendiri tidak curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Lingkup masalahnya besar dan mengerikan. Raja Iblis Celestial dan suku Api Selatan dikenal sebagai ancaman. Jiang Chen waspada terhadap mereka, tetapi dia tidak akan kehilangan tidur atas mereka. Faksi tersembunyi ini bisa melakukan hal itu. Dia tidak akan tidur nyenyak setelah hari ini. Setelah lama, Kaisar Void berbicara sekali lagi. Tuan Muda, dari apa yang kamu katakan, pelakunya yang bertanggung jawab atas semua ini sangat kuat. Menyalin satu orang tidak sulit. Menyalin sekelompok orang hampir tidak ada pada level yang sama. Dibutuhkan tim yang cakap, seperti juga pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa yang terjadi di Gaharu. Bagaimana lagi mereka bisa membuat kebohongan mereka meyakinkan sebaliknya? Kita tidak bisa begitu pasif, Tuan Muda, Kaisar Coiling Dragon meludah dengan marah. Kita harus melangkah maju dan mengungkap mereka ke seluruh dunia. Ini adalah konspirasi. Petik 2. Ya, kita harus mengungkapkan plot mereka. Jika orang-orang ini semua mati dan palsu, seharusnya mudah untuk melakukan itu. Petik 2. Belum tentu. Mereka memiliki jumlah besar dan kami sangat sedikit. Mereka cukup banyak membuat tuduhan mereka secara bersamaan. Tuan Muda Jiang Chen hanya satu orang. Bagaimana dia bisa berdebat begitu banyak dengan sukses? Petik 2. Beberapa marah dan yang lain khawatir. Tidak masalah siapa pelakunya, jawab Jiang Chen. Mereka memfitnah aku karena mereka takut kepada aku. Itu sebabnya mereka harus menggunakan metode yang menjijikkan untuk menentang aku sama sekali. Petik 2. Benar, Tuan Muda. Mereka ingin merusak reputasi kamu dan menghancurkan prestise Velurium. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Petik 2. Sangat, Tuan Muda. Kita harus melakukan serangan balik. Petik 2. Mari kita buat pengumuman untuk mengecam semua kepalsuan itu sekarang juga. Selama kita mengekspos mereka, tindakan mereka seharusnya tidak lagi menjadi masalah. Petik 2. Ketika orang-orang ini berbicara, para tamu datang. Itu tidak lain adalah Kepala Sekte Skysword, Han Qianzhan, dan pemimpin pengadilan Celestial Cicada, Su Huanzhen. Keduanya terikat dengan Velurium dalam urusan mereka. Mereka jelas terganggu oleh rumor yang beredar dan ada di sini untuk mencari kebenaran dari mulut Jiang Chen. Kegelisahan mereka terlihat dari tindakan dan perilaku mereka. Tuan Muda Jiang Chen, semuanya sangat buruk sekarang. Jika Ninesun Skysec berdiri dengan Pilvire dan membantu mereka mengaduk semuanya, itu akan sangat buruk bagi kamu dan Velurium. Alasan yang mereka kemukakan sangat buruk. Menghancurkan Boundary Steles adalah kejahatan serius. Han Qianzhan langsung memotong to the point. Sejak zaman kuno, para ahli manusia telah menjunjung tinggi perjanjian yang tak terucapkan. Steles batas dan wilayah mereka tidak boleh disentuh, dimanapun mereka berada. Pembudidaya manusia, khususnya ahli puncak, dilarang menantang mereka. Jika Pilvire dan rekan-rekannya berpegang pada fakta ini, itu akan menjadi jalan serangan yang mudah terhadap ketenaran dan pengaruh Jiang Chen dan Velurium. Ada banyak pendukung setia Jiang Chen di wilayah manusia, kelompok yang berkembang dari hari ke hari. Dari sudut pandang yang luas, Velurium pada dasarnya telah melampaui Pilvire untuk menjadi faksi terkemuka dari 8 daerah atas. Pilvire punya motif sempurna untuk melakukan ini. Namun, Jiang Chen merasa bahwa bahkan Kaisar Pilzenit tidak memiliki kemampuan untuk membuat semua pembudidaya di luar Gaharu menghilang. Karena itu, ia menganggap sangat tidak mungkin bagi Pilzenit menjadi dalang di balik operasi tersebut. Dia paling banyak menjadi asisten. Sejujurnya, dia lebih khawatir tentang Kaisar Peerless dan keberadaan Jiao bersaudara daripada keberadaan desas-desus jahat. Dia berspekulasi bahwa 3 Kaisar Agung telah ditangkap atau diculik, sama menyedihkannya dengan idenya. Sayangnya, itu adalah skenario kasus terbaik. Kematian mereka yang aneh akan menjadi pukulan yang jauh lebih buruk. Itu adalah kerugian yang tidak bisa dipertahankan Jiang Chen. Suara Su Huanzhen bergema. Tuan Muda Jiang Chen, Kepala Sekte Han dan aku tidak percaya kamu akan menjadi seseorang yang begitu gegabah. Kami berdua berpikir kamu harus melangkah untuk mengutuk apa yang mereka katakan. Kepolosan kamu harus dinyatakan kepada dunia. Kalau tidak, kebohongan mereka akan dibiarkan berkembang sampai mereka tidak bisa dibedakan dari kebenaran. Itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk reputasi Velurium atau domain manusia pada umumnya.
Petik 2. Jika Velurium jatuh dari alasnya, seluruh wilayah manusia akan jatuh ke dalam anarki untuk sementara waktu. Bagaimanapun, banyak orang melihat ibu kota sebagai satu-satunya faksi yang dapat diandalkan di negeri ini. Bagaimana menurutmu, teman-teman? Kekhawatiran Su Huanzhen terhadap kekayaan Velurium terbukti. Kecemasan dan tekanan di wajahnya tampak jelas. Semua orang memandang Jiang Chen, ragu untuk berbicara. Sebelum penjelasan Tuan Muda, mereka bahkan tidak berani mengumumkan bahwa Cloud Below dan perusahaan sudah mati. Melakukan hal itu tidak jauh berbeda dengan pengakuan kegilaan. Semua mata tertuju pada Tuan Muda untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Aku tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi padamu, teman-temanku. Kamu telah menempuh perjalanan panjang. Jiang Chen dengan singkat menceritakan kembali soal gaharu dan palsu kedua kepala sekte. Reaksi mereka setelah mendengar seluruh cerita hampir identik. Kaget, takjub, lalu gentar. Chapter 1447. Reaksi mereka tidak mengejutkan Jiang Chen. Siapapun akan bereaksi dengan cara yang sama setelah mendengar berita yang mengejutkan itu. Jiang Chen sama-sama terkejut ketika dia mendengar nama Cloud Below. Kebangkitan tidak pernah terdengar di dunia bela diri Dao, tetapi itu hanya bisa dilakukan jika jiwa masih utuh. Jiang Chen telah membunuh Cloud Below, Yang Mulia Weimo, Sublime Chord Temple, dan wakil kepala sekte Empyrean River Palace dengan busur ilahi. Itu bukan mimpi. Namun, entah bagaimana, orang-orang ini secara misterius hidup kembali dan menodai reputasinya. Han Qianzhan terbelalak karena terkejut. Tuan Muda Jiang Chen, maksud kamu bahwa kamu telah membunuh simpatisan iblis? Aku tidak melakukannya sendiri. Aku mendapat bantuan dari beberapa teman, keuntungan medan sekte Primosang, serta busur ilahi. Jiang Chen terbuka dan jujur. Ini bukan waktunya untuk licik dan malu-malu. Perlombaan iblis, gumam Su Huanzhen. Aku selalu menganggap mereka sebagai makhluk yang jauh yang jalannya tidak akan pernah berseberangan dengan kita. Tetapi sekarang aku akhirnya menyadari bahwa mereka selalu ada di antara kita. Ketidaktahuan dan ketakutan kita membuat kita lupa tentang bekas luka yang mereka tinggalkan. Kami membohongi diri sendiri dengan harapan bahwa ketidaktahuan akan membuat mereka pergi. Petik 2. Dia memukul kepala. Meskipun mengetahui seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh iblis-iblis kuno, seluruh umat manusia secara tidak sadar memutuskan untuk melarikan diri dari masalah mereka dan hidup dari hari ke hari. Itu adalah masalah yang sangat luas. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah mengalami pertempuran kuno yang mengerikan itu sendiri. Hanya beberapa teks tentang pembantaian kuno yang masih ada. Informasi tentang bencana iblis sebagian besar menyebar melalui mulut ke mulut. Namun, sebagian besar tidak dapat mengaitkan realitas mereka saat ini dengan sesuatu yang begitu jauh dan kuno. Jadi, hanya sedikit yang tetap berhati-hati di masa damai. Han Qianzhan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Tuan Muda, jika orang-orang itu penipu, mungkin iblis adalah orang yang menarik tali. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memastikan, karena semua orang di sini adalah figur dari domain manusia. Apakah kamu tahu ada faksi tersembunyi di domain manusia selama ribuan tahun terakhir? Petik 2. Faksi tersembunyi. Kerumunan menggelengkan kepala mereka. Akan sangat sulit untuk menyembunyikan diri mereka begitu lama. Sangat tidak mungkin. Aku setuju. Lapangan bermain di 8 daerah atas telah lama dipadatkan. Faksi tersembunyi tidak akan pernah bisa menyebabkan begitu banyak kekacauan. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Aku khawatir tidak akan ada lagi kedamaian sehari di wilayah manusia. Sejujurnya, aku merasa benar-benar tak berdaya ketika Raja Iblis itu dibebaskan dari meterai. Untungnya, dia melarikan diri ke wilayah Celestial Selatan. Konsekuensinya akan mengerikan jika sebaliknya. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk setuju. Mereka bisa tahu betapa menakutkannya Raja Iblis itu dari deskripsi Jiang Chen saja. Kaisar besar atau tidak ada yang bisa membebaskan diri dari wilayah iblis, meskipun tubuh iblis yang sebenarnya telah disegel. Dan tepat setelah dibebaskan, dia menundukkan 3 ahli Kaisar Celestial Selatan tanpa berkeringat, meskipun tidak dalam kondisi puncak. Para ahli Southern Celestial adalah pembudidaya Empire awal, tetapi bahkan mereka tidak bisa mengerahkan pertarungan melawan Raja Iblis yang baru dibebaskan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia dengan kekuatan penuh. Busur ilahi itu sangat menantang surga, tetapi Raja Iblis hanya dikalahkan olehnya karena dia telah membiarkan penjagaannya turun dan inderanya tumpul karena tidak digunakan.
Di bawah keadaan lain apapun, panah tidak akan cukup untuk membuatnya banyak kerusakan, apalagi menghancurkan tubuh fisiknya. Kami hampir menghindari murka penguasa iblis, tetapi jelas bahwa iblis-iblis dalam bayang-bayang tumbuh gelisah. Jiang Chen memperingatkan setelah bertemu dengan tatapan rumit Han Qianzan dan Su Huanzhen. Han Qianzan menghela nafas. Dulu aku berpikir bahwa 8 daerah atas lebih dari cukup dalam kekuatan, tetapi sekarang aku tahu itu salah. Sebelum iblis, kami hanyalah babi yang menunggu untuk disembelih. Petik 2. Sektmaster Han, kamu tidak perlu meremehkan diri sendiri. Benar, iblis sangat kuat, tetapi mereka dibatasi oleh lingkungan. Bahkan jika mereka membebaskan diri dari pembatasan, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncaknya. Petik 2. Jumlah sumber daya dan kepadatan energi dalam wilayah manusia tidak lagi seperti pada zaman kuno. Penghancuran pembuluh darah roh yang tak terhitung jumlahnya dan konsumsi sumber daya yang berlebihan selama perang iblis kuno adalah penyebab utama kemerosotan ras manusia. Perputaran tidak terlihat bahkan setelah 200.000 tahun. Untuk menambah penghinaan pada cedera, banyak ahli yang kuat telah membawa warisan dan sumber daya mereka ke Pulau Myriad Abyss setelah perang. Penghancuran pembuluh darah roh, kehabisan sumber daya, hilangnya warisan dan ahli yang kuat. Ini semua adalah bencana besar bagi umat manusia, tetapi masalah yang sama juga terjadi pada iblis. Dalam lingkungan yang kurang gizi seperti wilayah manusia modern, mengembalikan diri mereka ke kondisi puncak hampir mustahil. Tuan muda, wilayah manusia telah sangat menurun dan tidak lagi makmur seperti zaman kuno. Mungkin iblis tidak akan lagi peduli untuk menyerang kita dan jadi kita tidak akan menjadi medan pertempuran utama lagi. Coiling Dragon berteori. Karena penurunan ras manusia, ras iblis yang bangga mungkin tidak lagi melihat domain manusia sebagai target yang layak. Mungkin ini sebenarnya merupakan berkah tersembunyi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu optimis. Pertama-tama, wilayah manusia adalah medan perang utama pada zaman kuno sehingga disinilah banyak iblis kuat disegel. Begitu para ahli ini bangun dan membebaskan diri dari anjing laut mereka, mereka pasti akan mendatangkan malapetaka di tanah kami. Selain itu, Boundaris Teles telah mengisolasi kami dari domain lain. Bahkan iblis akan merasa sulit untuk melewati rintangan untuk mencari tanah lain. Sudah ada iblis yang hadir di domain lain. Mereka tidak bisa masuk tanpa izin ke wilayah iblis lain. Juga, kamu mungkin telah mengabaikan fakta bahwa iblis tidak menyerang kita hanya untuk sumber daya kita. Mereka benar-benar menetapkan target pada kita populasi, kemampuan reproduksi kita. Iblis-iblis itu kuat, tetapi kemampuan mereka untuk bereproduksi sangat lemah. Untuk membangun pasukan yang cukup besar, mereka harus mengambil alih ras manusia. Petik 2. Kaisar Coiling Dragon tertawa masam pada kenaifannya sendiri setelah mendengar analisis rinci Jiang Chen. Jiang Chen menyadari bahwa dia mungkin memberikan pukulan besar terhadap moral kelompok, tetapi ini bukan waktunya untuk khawatir tentang masalah-masalah seperti itu. Figureheads dari domain manusia telah tumbuh terlalu puas. Mereka terlalu ceroboh dan gagal melihat iblis sebagai ancaman nyata. Jika ini berlanjut, iblis-iblis itu pasti akan mengeksploitasi ketakutan mereka dan meratakannya tanpa berkeringat. Jiang Chen telah membunyikan bel alarm untuk membangunkan semua orang dari kebodohan mereka. Iblis-iblis itu sangat kuat, tetapi mereka bisa dikalahkan. Raja iblis itu sangat kuat, bukan? Namun pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Kita manusia telah bertahan sejak zaman purba. Ada saat-saat di mana kita hampir musnah, tetapi kita selalu dengan keras kepala berpegang teguh pada kehidupan. Setiap ras memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selama kita datang dengan tindakan balasan dan rencana yang baik sebelumnya, iblis tidak akan mendapat kesempatan. Jiang Chen harus meyakinkan kelompok untuk mencegah iblis batiniah terbentuk di dalam hati mereka. Dia mengambil botol. Ini beberapa pil supremasi kaisar. Mereka secara khusus dibuat untuk semua orang di sini, pilar masa depan umat manusia. Dengan ini, kekuatan semua orang akan meningkat dengan torehan. Kami akan membutuhkan setiap rangkaian tangan dan sedikit kekuatan yang bisa kami kumpulkan. Petik 2. Suasana hati penonton langsung berubah menjadi lebih baik. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri ketika mereka melihat ketenangan Jiang Chen. Meskipun masih muda, dia sudah menghadapi Raja Iblis dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak menyembunyikan rasa takut terhadap iblis.
Kepercayaan kerumunan ini pada dirinya tumbuh. Mungkin pemuda yang tak terduga sebelumnya benar-benar bisa menuntun mereka menuju kemenangan melawan iblis. Pil kebon supremasi. Kaisar besar akan naik tanpa syarat dengan satu tingkat setelah mengambilnya. Kekhawatiran kerumunan tersapu oleh sukacita ini. Semua orang di sini adalah ajudan terpercaya. Karena kita berada di kapal yang sama, aku akan melewatkan kata-kata Valutin tinggi. Hari ini, aku membawakan kamu pil supremasi kaisar, tetapi ketika waktunya sudah tiba, akan ada banyak kesempatan lagi yang akan datang. Jiang Chen menyatakan setelah membagikan pil kepada orang banyak. Mata orang banyak berbinar. Sudah saatnya kita membereskan kekacauan yang merupakan 8 daerah atas. Aku tidak tertarik untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah ini, tetapi jika kami tidak mengubah status quo, kami akan menjadi bebek setelah bencana iblis terjadi. Suaranya sama gemuruhnya dengan yang dominan. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Jiang Chen karena terkejut dan melihat tekad di matanya. Apakah jalan buntu di 8 daerah atas akhirnya berakhir? Chapter 1448. Han Tianzan memandang Jiang Chen dengan penuh hormat. Tuan Muda Jiang Chen, janjinya, aku tidak pernah terkesan banyak oleh siapapun seumur hidupku, tetapi kamu sangat mengesankanku. Perairan yang tergenang di 8 wilayah atas harus diaduk. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi busuk. Petik 2. Han Tianzan adalah seorang pemimpin dengan ambisi yang masuk akal. Sekte Yuskaiswat besar adalah salah satu sekte peringkat terkuat di 8 wilayah atas. Namun, terlepas dari kekuatannya, itu tidak dapat membandingkan kekuatan atau sumber daya dengan raksasa perkotaan yang merupakan Felurium Capital dan Pilvire City. Itu, dikombinasikan dengan karisma unik Jiang Chen dan sejumlah metode, membuat Han Tianzan terpikat dengan kemampuan Tuan Muda. Kepahlawanannya sepenuhnya tersulut oleh apa yang dikatakan Jiang Chen. Adapun Su Huanzhen, dia selalu berhubungan baik dengan Felurium Capital. Sampai hari ini, dia mencari-cari Kaisar Pifao. Kepeduliannya pada Felurium Capital adalah yang kedua setelah perawatannya untuk pengadilan Cicada Surgawi. Tuan Muda Jiang Chen, pengadilan Cicada Surga akan berdiri kokoh di sisi Felurium Capital, dimanapun dan kapanpun. Ini janjinya. Baik, kesulitan adalah cobaan terberat untuk persahabatan. Aku tidak akan mengecewakan kalian karena membuat pilihan yang sulit ini dalam waktu yang sulit. Jiang Chen tidak menggunakan bahasa yang berlebihan, tetapi hal-hal yang dia ucapkan terdengar cukup kredibel bagi Han Qianzan dan Su Huanzhen. Menerima pil supremasi kaisar telah membuat perjalanan kedua kepala sekte itu berharga. Jiang Chen sedang tidak tenang setelah mengirim tamu-tamunya pergi. Hal-hal yang telah terjadi dalam domain manusia selama beberapa hari terakhir tidak dapat diabaikan. Tuan Muda, Pilvire City tampaknya memberikan semua peradaban. Bagaimana kita menghadapinya? Coiling Dragon tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kami akan berurusan dengan mereka saat mereka datang, jawab Jiang Chen dengan dingin. Tidak perlu panik, hal-hal sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Ancaman terbesar bagi wilayah manusia sekarang bukan lagi Pilvire, tetapi faksi menarik tali di belakang layar. Petik 2. Kerahasiaan faksi Jiang Chen meresahkan. Kami akan mempertahankan ketabahan yang stabil dalam menghadapi perubahan. Ini adalah strategi yang Tuan Muda tetapkan. Meskipun Felurium hilang Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara, 8 bersaudara golem batu di sini untuk mengambil kendur. Dalam hal kekuatan total, kota ini hanya melihat peningkatan. Selain itu, Putra Pil Zenith masih berada di tangan Jiang Chen. Bahkan jika Kaisar Agung berani melakukan beberapa trik, dia tidak akan melakukan apapun yang sangat pengecut. Kalau tidak, putra kesayangannya akan berakhir tragis. Jiang Chen masih merasa agak mati lemas setelah kembali ke kediaman Tuan Muda. Dia menemukan burung vermilion dan menceritakan kembali semua yang telah terjadi hari ini. Burung itu sama terkejutnya seperti ketika mendengar berita itu. Kehancuran Cloud Below dan yang lainnya telah disaksikan oleh makhluk ilahi juga. Kamu mengatakan bahwa mereka semua menjadi hidup kembali, dan mereka berada di domain manusia sekarang. Apakah kamu yakin? Nada suara vermilion tidak heran. Kedengarannya luar biasa, tapi itu benar. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, tidak yakin harus berkata apa lagi. Dia juga tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Pasti ada faksi yang menakutkan di balik semua ini. Namun bagaimana tepatnya mereka melakukannya, dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu siapa pelakunya sebenarnya. Burung itu terdiam lama sebelum mengajukan pertanyaan lain. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?
Aku berencana untuk menggunakan kelambanan untuk melawan tindakan mereka. Aku akan membiarkan mereka melompat-lompat sebentar, dan ketika mereka kehabisan ide dan strategi, aku akan memberikan pukulan mematikan. Tidak peduli siapa dalangnya, aku akan menyeretnya keluar dari balik tirai, Jiang Chen berjanji dengan muram. Pilihan bijak, mengangguk burung itu. Tetap tenang, kamu tidak dapat terlempar oleh kejenakaan mereka pada tahap ini. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Petik 2, Jiang Chen memiringkan kepalanya juga. Itu benar, senior, kamu telah datang ke kediaman Tuan Muda untuk sementara waktu. Aku benar-benar lupa bahwa aku memiliki hadiah kecil untuk diberikan kepada kamu. Petik 2, hadir, burung vermilion berkedip. Aku belum bisa memperpanjang hidupmu, tetapi aku memang memiliki pegas roh kayu yang dapat membantumu memurnikan konstitusi dan darahmu. Ini mungkin agak meningkatkan vitalitas kamu. Itu sebenarnya tidak akan membantu kamu hidup lebih lama, tapi aku pikir itu akan mengurangi banyak gejala kamu saat ini. Petik 2, semangat kayu musim semi. Mata burung vermilion menyala. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Keajaiban alam, mampu memurnikan darah dan meningkatkan banyak bentuk kehidupan. Petik 2, Jiang Chen memimpin burung vermilion ke mata air di belakang gunung. Makhluk ilahi sangat gembira dengan kekuatan luar biasa yang dipancarkan pegas. Sudah pasti bahwa air itu bisa melakukan apa yang diiklankan Jiang Chen. Meskipun itu tidak bisa memberi burung kehidupan baru, ia pasti akan menunda kemunduran fungsi tubuhnya. 10 hari kemudian, burung vermilion muncul dari mata air roh kayu yang tampak sangat berbeda. Udara tertekan yang melekat padanya sebagian besar hilang. Aku tidak berharap rumah kamu memiliki begitu banyak harta yang tersembunyi di sekitarnya, Jiang Chen. Ada lebih banyak untuk kamu daripada memenuhi mata. Burung itu dalam suasana hati yang sangat baik. Jeda singkat yang diterimanya menghapus penyimpangan sebelumnya. Aku hanya bisa melakukan ini untukmu, senior. Baptisan musim semi roh kayu mungkin tidak menunda yang tak terhindarkan, tetapi itu akan memperpanjang waktu kamu sampai saat itu. Namun, dari apa yang aku ketahui tentang kelahiran kembali dari api, peluang kamu tidak terletak dalam wilayah manusia. Petik 2, wilayah manusia saat ini tidak lagi menjadi salah satu era kuno yang ramai. Tempat ini tidak bisa lagi menopang tuntutan kesusahan makhluk ilahi. Burung vermilion memandang dengan penuh perhatian. Di mana menurut kamu peluang aku akan berada? Aku pikir tempat terbaik untuk kamu adalah Myriad Abyss Island. Jiang Chen memiliki sedikit pemahaman tentang wilayah ras lain, tetapi tempat-tempat itu tidak mungkin menjadi inti dari benua. Hanya Myriad Abyss Island yang memiliki kekuatan dan prestise yang diperlukan untuk meraih gelar itu. Pulau Abyss Myriad, Pulau Abyss Myriad. Burung vermilion mengulangi kata-kata itu sendiri beberapa kali, jelas digerakkan oleh mereka. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Jiang Chen, hanya berkat kamu bahwa aku dibebaskan dari sekte Primosang. Peremajaan aku di perairan mata air roh kayu kamu serupa. Umat manusia sedang mengalami masa sulit saat ini, jadi aku telah memutuskan untuk tinggal di sini untuk membantu kamu kapanpun kamu membutuhkannya. Sebagai makhluk roh yang bangga, ia berniat untuk membayar kembali rahmat Jiang Chen. Jiang Chen berkedip, apakah vitalitasmu membuatmu menunda seperti ini? Jangan khawatir, kata burung itu, aku tahu tubuhku lebih baik daripada kamu. Tanpa musim semi semangat kayu, aku mungkin tidak memiliki 3 dekade lagi. Setelah airnya memurnikan, tanda-tanda vital aku untuk sementara membaik. Perkiraan aku memberi aku setidaknya 200 tahun lagi. Petik 2, senior, kamu mungkin ingin mempertimbangkan kembali. Jiang Chen senang menerima janji burung vermilion. Namun, mengingat kondisi burung itu, ia tidak ingin terlalu menahannya dari rencananya sendiri. Ketika mereka berbicara, seseorang berlari dengan terburu-buru dari luar. Tuan Muda, kami baru saja menerima berita bahwa Pilvire telah mengumpulkan 30 beberapa sekte dalam perang melawan Velurium Capital. Tujuan mereka adalah kamu, Tuan Muda. Itu adalah kepercayaan dan sepupu Jiang Chen, Sue Tong. Pria muda itu sangat cemas, jelas takut dengan berita itu. 30 beberapa sekte. Jiang Chen tersenyum samar, ekspresinya hampir mengejek. Pilvire bisa memobilisasi cukup banyak, harem. Sue Tong sangat terkejut dengan reaksinya. Tuan Muda, aliansi akan berada di dalam kota dalam 10 hari. Aku takut yang terburuk. Sepupu muda itu jauh lebih khawatir daripada pemuda itu sendiri. Jiang Chen sangat nyaman. Ada berapa sekte peringkat pertama di sana? Dia bertanya dengan dingin.
4. Sekte Naga Langit, Kuil Chord yang luhur, Istana Sungai Empyrean, dan Ibu Kota Surga Abadi. Aku mendengar bahwa para eksekutif Ninesun Sky Sect bertengkar di antara mereka sendiri. Beberapa pendukung Nyusun memilih untuk berdiri dengan Pilvire, tetapi Sekte Kaisar Clearsky telah dengan jelas menyatakan non-partisipasinya dalam perang salib yang sia-sia ini. Dia juga menyatakan secara terbuka bahwa dia percaya pada tipe orang seperti apa kamu, dan bahwa boundary Steles tidak begitu mudah dilanggar. Petik 2. Sekte lain dalam perselisihan internal seperti itu adalah Sekte Dewa Bulan. Namun, pembagian di sana tidak begitu signifikan. Karena pernikahan antara kedua faksi, sekte itu tidak akan pernah secara terbuka mendukung Pilvire. Itu akan tetap berlaku tidak peduli sejauh mana ancaman yang dikenakan terhadap mereka. Jiang Chen tertawa ketika mendengar semua ini. 4 sekte peringkat pertama itu lagi, kan? Ketika aku kembali dari Sekte Dewa Bulan, mereka adalah orang-orang yang menyergap aku. Penjahat yang sama sekarang kembali dengan resep yang sama. Aku tidak takut pada mereka saat berada di wilayah mereka dan tidak ada yang perlu ditakutkan di pangkalan kami. Petik 2. Kenyamanan dan kemudahannya menular. Suetong banyak tenang. Sebaliknya, aku lebih khawatir mereka tidak akan datang. Jiang Chen mengacu pada Cloud Below dan perusahaan. Cloud Below khususnya telah dibunuh oleh tangan Tuan Muda, atau panah, lebih tepatnya. Bagaimana bisa seseorang kembali dari luar yang pucat seperti itu? Membuka peta, Jiang Chen mempelajari medan di sekitar Velurium Capital dengan cermat. Beberapa saat membaca peta sudah cukup baginya untuk melingkari beberapa titik kunci. Kami akan menahan mereka di 3 titik tersedak ini. Kami tidak bisa membiarkan kekuatan eksternal memasuki Velurium dengan tepat. Bagaimana aku akan hidup sampai Kaisar Pivot sebaliknya? Petik 2. Meskipun Jiang Chen menganjurkan tidak adanya tindakan, lawannya telah mengulurkan tangan yang kuat. Dia tidak akan tetap menjadi bebek duduk. Dia lebih suka melakukan serangan balik di pinggiran kota. Api pertempuran tidak bisa dibiarkan membakar dalam hati Velurium. Bawa Tuan Muda Tianlin ke aku, perintah Jiang Chen. Dia telah memperingatkan Pilzenit bahwa langkah yang salah akan bertemu dengan eksekusi putranya di medan perang. Provokasi berulang Pilzenit telah membuat kesabarannya tipis. Tanpa diragukan lagi, solusi yang tepat dengan tegas membasmi fondasi semua masalah. Chapter 1449. Semua Kaisar Besar Velurium dikumpulkan sekali lagi. Membuka peta untuk yang kedua kalinya, Jiang Chen menunjuk ke sana kemari. Teman-teman, Pilvire sudah kehabisan akal. Itu sedang mempersiapkan serangan terakhir pada kita untuk menemukan kemenangan atau kematian. Kita harus menghadapi tantangan dalam menemui mereka di medan perang. Petik 2. Dia telah menahan diri dari secara resmi membuat istirahat dengan Pilvire selama ini karena rasa hormatnya terhadap gambaran yang lebih besar dalam domain manusia. Bentrokan antara dua kekuatan yang kuat pasti akan mengakibatkan kerusuhan sipil di wilayah ini untuk waktu yang lama, mengurangi kekuatan umat manusia yang sudah semakin sedikit. Sayangnya, Pilvire tampaknya telah memberikan upaya Jiang Chen kepada anjing-anjing itu. Mereka menganggap kontrol diri dan pengekangan Jiang Chen sebagai pengecut dan penakut. Ini membuat marah Tuan Muda Velurium. Jika pengekangan terus-menerus tidak bisa membawa perdamaian, maka alternatifnya adalah pemogokan yang menggelegar untuk mengeluarkan bara mendidih Pilvire dari dunia. Bukan hanya Kaisar Besar di kota yang dipanggil. Kaisar Phasea, yang telah menjaga urusan di Great Scarlet dan Myriad, dipanggil kembali juga. Kaisar Wellspring juga dipanggil, bersama beberapa rekan senegaranya yang berkeliaran. Semua Kaisar Agung ini telah menjawab permohonan karismatik Titan dan sepenuhnya berada di pihak Jiang Chen. Sayangnya, tanpa Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara, Jiang Chen merasa seperti dia masih kehilangan sesuatu. Dia tidak kekurangan kekuatan senjata, tetapi dia benar-benar mengkhawatirkan teman dan bawahannya. Ketiganya telah melakukan banyak hal untuknya sejak awal. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada mereka untuk mengistirahatkan hatinya sendiri, jika tidak ada yang lain. Namun, satu pertanyaan tetap ada. Jika faksi di belakang layar benar-benar dapat menyamarkan orang sebagai Cloud Below dan Castiville, mengapa mereka tidak menyamar sebagai kakak Mo dan Jiao bersaudara untuk membuang lebih banyak air kotor ke aku? Ini membingungkan Jiang Chen banyak. Kaisar Cloud Below dan Kaisar Castiville dapat melakukan kampanye propaganda yang meyakinkan, tetapi efeknya tetap berkurang karena status mereka dulu sebagai musuh-musuhnya. Jika Dalang telah mengirim orang yang menyamar sebagai Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara,
efek sekutu Jiang Chen pada dirinya akan jauh lebih unggul, mungkin pada tingkat ledakan dan destruktif. Namun, situasi mengkhawatirkan semacam itu belum terjadi. Jiang Chen bersyukur dan penuh perhatian. Mungkin saudara tua Mo dan saudara-saudara Jiao dalam bahaya, tetapi Dalang belum menemukan identitas asli mereka. Atau apakah mereka diperlakukan sebagai tawanan biasa? Itu adalah pandangan yang lebih optimis. Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao telah menyembunyikan identitas mereka dan berpura-pura menjadi kultivator berkeliaran sejak awal. Jika mereka membiarkannya tetap rendah dan mengikuti arus, mungkin mereka masih aman. Pikiran ini agak mengurangi ketegangan Jiang Chen. Kaisar besar yang berkumpul di sini sedang mempelajari rencana pertempuran Tuan Muda. Darah mereka memompa dan semangat tinggi di prospek pertempuran di depan. Di antara milik Feluriam sendiri, Coiling Dragon dan Void sangat mendukung Jiang Chen. Sikap Petal Plak di sisi lain, sedikit lebih tidak pasti. Bukannya dia goyah dalam dukungannya terhadap pemimpin kota saat ini, tetapi Kaisar tidak percaya diri dengan peluang kemenangan mereka. Tuan Muda, Pilvire sedang berlaku saat ini. Itu mengumpulkan 30 beberapa faksi dalam aliansi yang sengit. Kelompok semacam itu dapat menyapu seluruh wilayah manusia. Feluriam sendirian dalam upaya perangnya saat ini, jadi kami akan memiliki banyak kesulitan melawan serangan mereka. Jika kita menggunakan pertahanan kota untuk bermanuver melawan mereka, maka mungkin kita bisa melakukannya pada akhirnya. Melawan mereka di pinggiran, mungkin tidak bijaksana. Petik 2. Petal Plak tahu bahwa Jiang Chen mampu, tetapi Pilvire dan sekutunya mengalahkan Feluriam beberapa lawan satu. Pinggiran tidak menawarkan keuntungan taktis dalam hal medan. Jika mereka lebih lemah dalam hal tenaga kerja mentah juga, bagaimana mereka akan menang? Kekhawatiran Petal Plak memang memiliki dasar fakta. Pencari langit juga merasakan hal yang sama. Yang terakhir menyuarakan kekhawatirannya dengan hormat. Tuan Muda Jiang Chen, faksi Sky Splitter aku menghormati dan mengagumi kepemimpinan kamu sepenuhnya. Hanya kamu yang cocok untuk tampuk kekuasaan Feluriam. Namun, pertempuran yang akan datang ini akan menentukan kelangsungan kota. Aku memberanikan diri bahwa kita tidak bisa dengan terburu-buru mengambil keputusan. Kami tidak memiliki keuntungan dalam hal laki-laki atau medan jika kami membawa ini ke pinggiran. Petik 2. Pada tingkat dasar, Feluriam Capital genting dalam ketiga dimensi, mendalam, teritorial, dan tenaga kerja. Mountain Crush menghela napas juga. Tuan Muda Jiang Chen, aku tidak akan keliru dalam memperjuangkan Feluriam sampai mati. Bertempur di pinggiran, rasanya seperti melempar sebutir telur ke batu dengan sisa sedikit yang tersisa. Petik 2. Ketiga Kaisar Agung ini semuanya cukup rasional dalam pemikiran mereka. Mereka tidak menentang hanya karena alasan menentang. Oi, kalian bertiga, sela Phasea dengan jijik. Kamu sudah lama mengenal Raja Muda, tapi kamu masih belum cukup mengenalnya. Kapan Tuan Muda itu melakukan sesuatu yang dia tidak yakin? Pil Zenith kuat, tetapi apakah kamu lupa? Dia membawa kelompok yang sangat besar untuk menyergap Tuan Muda di wilayah Eternal Celestial, namun itu berakhir berantakan. Petik 2. Phasea adalah seorang penyanjung serial, tetapi ia memiliki keuntungan dengan tetap mendukung siapapun yang ia ajak bergabung. Sama seperti ketika dia bergabung dengan Kaisar Sura bertahun-tahun yang lalu, pada saat itu, Sura tidak memiliki keunggulan apapun atas Kaisar Pivau. Meskipun begitu, Phasea telah melawan instingnya dan mengangkat panji revolusi bersama Sura. Entah secara terbuka atau diam-diam, dia menyanyikan tandingan melawan Pivau. Sekarang Jiang Chen memiliki kesetiaan dan pengakuannya, dia berdiri di samping Jiang Chen sampai akhir yang pahit. Kaisar Coiling Dragon yang baik hati juga berbicara. Aku sangat setuju dengan proposisi Tuan Muda. Jika kita hanya mempertahankan hati Feluriam, pasukan Pil Zenith akan mengamuk di pedesaan dan orang-orang di bawah pemerintahan kita. Ketika Kaisar Pivau memerintah, dia tidak pernah meninggalkan satu pun dari rakyatnya. Apakah kita harus membuang prinsip kita hanya karena kekuatan musuh kita yang nyata? Haruskah kita bersembunyi di balik tembok kota dan mengabaikan penderitaan rakyat kita? Apa hak yang kita miliki atas bantuan dan dukungan mereka? Petik 2. Ada persetujuan massa pada pidatonya. Adalah tepat bagi seorang pemimpin untuk secara pribadi mempertahankan gerbang kebangsanya. Sebagai pemimpin Feluriam Capital, Jiang Chen memerintah mil dan tanah yang tak terhitung jumlahnya orang, pengikut sebanyak bintang di langit. Jika mereka mengabaikan pertahanan perbatasan dan membiarkan pasukan Pil Zenith untuk menyerang secara terbuka,
itu akan menjadi segerombolan belalang berkeliaran di pedesaan. Satu-satunya hasil adalah hilangnya banyak nyawa. Bahkan jika inti Velurium tetap utuh setelah pertahanan yang panjang dan keras, mereka akan menjadi jenderal tanpa pasukan. Keunggulan sebuah faksi dipicu oleh subjek dan bawahannya yang tak terhitung banyaknya. Yang ada tanpa fondasi ini adalah pohon tanpa akar, hidup dengan waktu pinjaman. Kaisar Void mengangguk. Jika Kaisar Pivot ada di sini, dia juga tidak akan menyembunyikan dirinya di dalam dinding Velurium. Velurium mungkin jatuh, tetapi kita tidak bisa membiarkannya jatuh dengan cara yang pengecut. Kita para Kaisar Agung harus mati di hadapan rakyat jelata untuk membela negara kita. Oposisi apa yang bisa terjadi dengan ini? Selain itu, keputusan Tuan Muda untuk bertemu musuh kita di pinggiran harus memiliki alasan di baliknya. Kenapa tidak dengarkan dia sebelum kita memutuskan? Petik 2. Sebagai orang kepercayaan Jiang Chen, Void dan Coiling Dragon lebih dekat dengannya daripada yang lain. Ada unsur ibadat buta dalam hubungan mereka dengannya. Ditambah lagi, mereka juga orang kepercayaan Kaisar Pivot di masa lalu. Perspektif mereka serupa dalam banyak hal dengan mantan majikan mereka. Karena itu, kedua Kaisar Agung itu lebih tegas dalam topik pertikaian khusus ini daripada yang lain. Mata air tertawa. Teman-teman, biarkan aku maju sebentar. Kaisar besar yang berkeliaran memiliki senioritas yang sangat besar di dunia bela diri Dao. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 6 raksasa dunia pembudidaya berkeliaran. Jika dia kurang menonjol dari Kaisar Pivot, itu hanya selisih rambut. Di Velurium hari ini, bahkan petalplak belum tentu sebanding dengan Wellspring. Dari segi kesopanan, penting dan wajib untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Tuan Muda Jiang Chen dan aku memiliki satu pikiran dan semangat, jadi aku tidak akan menawarkan pendapat aku pada bagian itu terlalu banyak. Tapi aku pikir, koalisi pil Zenith yang 30 aneh itu tidak sekejam kelihatannya. Fakta bahwa dia berada di depan pintu Velurium berarti dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengapa? Karena dia takut pada Tuan Muda. Mereka mungkin terlihat kuat pada pandangan pertama, tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan apa dasar kerja sama mereka di tempat pertama? Hampir semua kaisar besar lainnya tidak dapat mengatakan bahwa mereka memilikinya. Sebagian besar tenggelam dalam pikiran. Ya, mengapa ke-30 faksi aneh ini berkumpul di tempat pertama? Apa lem yang menyatukan mereka? Apa yang menjadikan mereka satu? Apakah ini untung, ancaman dan pemerasan pil Zenith, atau ketakutan dan kebencian yang umum terhadap Tuan Muda Jiang Chen? Kaisar Wellspring mengajukan beberapa pertanyaan lagi, kali ini lebih detail. Apa yang kamu pikirkan adalah alasannya, Daois Wellspring? Tanya Coiling Dragon. Aku sudah menemukan beberapa kemungkinan. Pertama, kepahlawanan muda Tuan Muda Jiang Chen telah menimbulkan kecemburuan dan ketakutan akan potensi dirinya untuk menonjol. Ini mungkin mempengaruhi garis bawah faksi-faksi ini dengan satu atau lain cara. Kedua, pil Zenith selalu memiliki pengaruh dan prestise yang luar biasa di antara banyak faksi. Orang-orang tertentu itu mungkin telah diintimidasi atau dipaksa mendukung upaya perangnya. Ketiga, mereka mungkin datang semata-mata demi keuntungan potensial, di antara itu, pembagian harta Velurium. Petik 2, Chapter 1450. Bibir Jiang Chen melengkung sebagai penghargaan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi wawasan tajam Kaisar Wellspring dan pemahaman unik tentang situasi. Tidak ada kaisar besar dari Velurium yang bisa membandingkan, bahkan Peerless atau Jiao bersaudara. Dengan tampilan yang membesarkan hati dari Tuan Muda, Wellspring melanjutkan, wilayah manusia berdiri di persimpangan jalan. Entah Velurium atau Pilvire akan menjadi pemimpinnya. Hanya ada satu. Kamu mungkin gemetar ketakutan, atau kamu mungkin bersukacita. Bagaimanapun, perang akan datang. Pilvire memandang kami sebagai ancaman terbesar mereka sejak pemerintahan Kaisar Pivot. Namun, mungkin kamu tidak tahu mengapa Tuan Muda menghindari permusuhan terbuka sampai sekarang. Petik 2. Para kaisar besar saling memandang. Bukankah itu karena Velurium lebih lemah dan tidak memiliki banyak sekutu? Apa alasan lain? Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Senyum Tuan Muda itu tetap sejuk dan tenteram seperti sebelumnya, seolah tidak gentar oleh pasukan agung musuh. Ketenangan hati dalam diri seseorang yang begitu muda layak dipuji. Wellspring menjelaskan setelah jeda singkat, kamu mungkin terbiasa berpikir bahwa itu karena Pilvire terlalu kuat, sementara Velurium menjaga dirinya sendiri dan kekurangan vasal. Salah.
Tuan Muda tidak pernah menganggap Pilvire ancaman terbesar. Faktanya, mereka sama sekali bukan ancaman. Suara Wellspring bergema seperti guntur. Selain Kaisar Melingkar Naga dan Kaisar Void, para kaisar besar kehilangan kata-kata. Tidak ada ancaman sama sekali. Semua orang mendengar Kaisar Mata Air, Jiang Chen tiba-tiba menyela. Seperti yang dia katakan, Pilvire adalah lalat yang menjengkelkan dan bukan bahaya nyata. Aku tidak memiliki kekuatan sebelumnya dan tidak menguji batas mereka. Tetapi setelah beberapa kali run-in, aku secara kasar menyelami kedalamannya. Mereka adalah badut yang tidak penting, meskipun mereka mengudara. Aku mungkin telah meninggalkan mereka dengan tenang, tetapi mereka tetap menghalangi. Karena mereka memiliki harapan kematian, kita bisa juga memanjakan mereka. Petik 2. Kata-katanya tampak tidak masuk akal, tetapi kepercayaan dirinya membuat orang banyak duduk dan mendengarkan. Dia mungkin satu-satunya di wilayah manusia yang mampu menghormatinya. Orang lain akan disebut gila. Bagaimanapun, Pilvire secara luas diakui sebagai faksi nomor 1. Tuan-tuan, kita tidak bisa lagi ragu-ragu. Aku harap kamu dapat melihat bahwa kita tidak dapat membuat tanpa menghancurkan terlebih dahulu. Ancaman terbesar yang membayangi kita semua adalah iblis. Petik 2. Iblis. Kata ini telah menjadi mimpi buruk berulang yang menghantui umat manusia sepanjang sejarahnya yang panjang. Biarkan semua menyaksikan apa yang terjadi ketika Feluriam melenturkan ototnya. Beritahu mereka Sekte Naga Langit bukan pemimpin umat manusia, juga Pilvire. Kami adalah satu-satunya yang memenuhi syarat. Ayo kita pergi. Jiang Chen telah menunda waktunya terlalu lama untuk membuang lebih banyak waktu untuk debat tak berguna. Setelah beberapa perenungan, ia memutuskan untuk meninggalkan istana Guoran di kediaman Tuan Muda. Dengan Vermilion Bird dan 8 saudara golem di sisinya, istana sebaiknya ditinggalkan untuk berjaga-jaga terhadap bahaya di masa depan. Bahkan, dia sudah lama merencanakan untuk memperbaikinya dan menggabungkannya dengan formasi kediaman. Dengan istana di tengah dan pembatasan pada intinya, kediaman Tuan Muda akan menjadi benteng yang tak tertembus. Di Great Yusukai SWAT Sect, mata Han Qianzhan bersinar ketika dia menerima surat rahasia Jiang Chen. Apakah perang akhirnya menimpa kita? Sepertinya status quo akan segera hancur. Petik 2. Setelah menerima surat rahasia-rahasia yang sama, Su Huanzhen dari pengadilan Cicada Celestial bergumam, siswa itu mungkin telah melampaui tuannya. Mungkin perang ini akan mendorong Feluriam ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Dua sekte besar memanggil semua elit mereka, siap untuk bertemu dengan sekutu mereka. Perbatasan bangsa Blue Eski selalu menjadi lokasi yang strategis untuk Feluriam. Raja kerajaan dan putra mahkotanya telah tunduk pada Jiang Chen. Jadi setelah pertimbangan yang cermat, pemuda itu memutuskan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk menghadapi aliansi utara. Senior, kamu tidak perlu menjadi ujung tombak garis depan. Aku hanya ingin kamu terlihat mengancam. Dia tersenyum pada sukarelawan burung itu. Binatang buas kuno itu bertahan, aku harus mengambil ladang. Kaisar besar itu adalah milikku. Fungsi vital aku agak lemah, jadi aku perlu mengisi kembali energi aku. Petik 2. Banyak binatang ilahi kuno menelan esensi kehidupan makhluk lain untuk melengkapi mereka. Hehe, kamu harus meninggalkan beberapa dari mereka untuk kita saudara. Big Stone tertawa, penuh semangat. Golem tidak bisa menyerap esensi kehidupan orang lain, tetapi mereka menikmati pertempuran. Mereka tidak ingin ketinggalan aksi. Jiang Chen tidak bisa diganggu dengan mengatur formasi. Tidak ada rencana rumit, tidak ada pengaturan defensif, tidak ada apa-apa. Dia akan menggunakan kekuatan brutal yang paling primitif, menghancurkan musuh-musuhnya begitu keras sehingga mereka bahkan tidak dapat pulih dari serangan itu. Dia memanggil seluruh klan Gold Beater Rat. Raja tikus yang bersemangat itu tahu betapa besar peluangnya. Sebagai pelopor utama, mereka akan menderita banyak korban, tetapi itu tidak penting. Mereka harus bertarung dan menelan mangsa mereka untuk tumbuh lebih kuat. Banyak yang akan mati, tetapi yang selamat akan menjadi lebih ganas dan lebih kuat. Tersebut adalah survival of the fittest. Tikus Gold Beater berkembang biak dengan sangat cepat. Daripada angka, Raja Tikus hanya peduli tentang potensi pertarungan klannya secara keseluruhan. Oleh Gold, ingat, klanmu akan menjadi kekuatan utama kami saat ini. Ajari orang-orang ini pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Petik 2. Hehe, jangan khawatir Tuan Muda. Mereka akan memiliki mimpi buruk selama sisa hidup mereka. Petik 2.
Semuanya beres. Pria muda itu berdiri di sana, tangan tergenggam di belakang punggungnya, sementara para kaisar agungnya mengamatinya, sangat bertentangan. Mereka belum sepenuhnya menyadari semua kartu trufnya, jadi mereka tidak bisa membantu menjadi khawatir. Tuan muda, pengintai kami telah melihat pasukan aliansi utara 300 mil jauhnya. Mereka akan segera melintasi perbatasan. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangannya. Terus awasi. Dia juga memberitahu Raja Tikus, Ole Gold, tetap di dalam Stoneres Milliondich untuk saat ini dan menjaga keturunanmu tetap terkendali. Jangan beritahu musuh dan hancurkan efek kejutannya. Petik 2. Raja Tikus terkekeh. Hehe, mengerti. Jiang Chen mengangguk, tiba-tiba melihat ke belakang. Di sini mereka, para elit dari Sekte Skyward dan Pengadilan Surgawi Surga juga telah tiba sesuai kesepakatan. Tuan muda menyambut mereka dengan senyum. Sektmaster Han, Codemaster Su, kamu memang orang-orang dari kata-katamu. Han Qianzhan tertawa. Haha, suatu kehormatan bagi kami untuk bertarung bersama denganmu. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Sektmaster Han, bagaimana pil supremasi kaisar? Itu mungkin tidak langsung bekerja untuk seseorang di level kamu. Petik 2. Han Qianzhan buru-buru mengatakan, ini pasti efektif. Aku belum menerobos, tetapi aku bisa merasakan peningkatan kultivasi aku. Aku mungkin segera membebaskan diri dari belenggu yang telah menahan aku begitu lama. Petik 2. Pil itu bekerja lebih lambat pada kaisar besar tingkat lanjut atau puncak. Tetapi bahkan jika mereka tidak bisa menerobos segera, itu akan mendorong kemajuan mereka ke depan. Jiang Chen mengangguk. Semuanya, jangan gugup. Mungkin cukup bagi kehadiran kamu untuk menambah momentum kami. Kamu mungkin tidak perlu bertarung. Petik 2. Han Qianzhan mengerutkan kening. Itu tidak akan terjadi. Kami adalah sekutu, jadi kami bangkit dan jatuh bersama. Bagaimana kita bisa duduk dan menonton? Apakah kamu memandang rendah kami? Sekte Skyward tidak takut pertempuran. Petik 2. Benar, kita tidak takut dan gentar. Sekte telah membawa elit berani dan pantang menyerah dalam kampanye ini. Tidak ada satupun pengecut yang ditemukan. Su Huanzhen juga berkomentar, Tuan muda, kamu tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur. Kita adalah satu dan akan menghadapi kesulitan apapun yang dilemparkan surga sebagai satu. Kami tidak berjuang untuk Velurium, tetapi untuk diri kami sendiri dan demi domain manusia. Petik 2. Tersentuh, Jiang Chen mengangguk. Tolong jangan salah paham. Aku tidak akan ragu jika sekte kamu diperlukan, tetapi mari kita tonton pertunjukannya terlebih dahulu. Inilah mereka, tepat waktu. Petik 2. Dia melihat ke kejauhan, nadanya tiba-tiba aneh. Seperti awan hitam yang tidak menyenangkan, aura yang dahsyat beringsut semakin dekat, tampak seperti meredupkan matahari dan menggelapkan langit. Lebih dari 30 faksi terdiri dari ribuan elit yang dirambah di perbatasan. Tuan muda menembak ke langit seperti arus udara, Evil Golden Eye-nya menembak ke depan sebagai pelangi. Pil Zenith, aku melihat kamu benar-benar tidak bisa mengajarkan trik baru kepada anjing tua. Peringatan aku sepertinya jatuh di telinga tuli. Karena kamu ingin sekali mendorong putra kamu ke dalam jurang, izinkan aku membantu kamu. Petik 2. Dengan lambaian tangan, dia mendorong Sir Tianlin ke depan. Pil Zenith menyerbu di depan anak buahnya. Jiang Chen, jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membuat adikmu membencimu seumur hidup. Dia juga mendorong seseorang ke depan. Tuan muda membeku, langsung mengenali sekte kedua Moon God Sect.